itu. Tujuan pasti orang. Ada rekening itu banyak untuk sampai dua tiga susah. Kalau dari sana, jadi sudah cukup. Itu, itu. Saya sudah malas. Ini pun.
ruslillahi kullihi haqqun nadinu bihi Muhammadun lan haqqan ala alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika. Assalamualaikum. Umar lagi ke situ. Tunggu deh. Ya udah toh ya insyaallah. Pokoknya Rauhun li anfusina Muhammadun fardun ala al-umami Muhammadun zinatud dunya wal
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الأمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمودا الذي وأتاه يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فإن اللهم من خير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معاشر الحاضرين معاشر الأحباب إخواني رحمكم الله جماعة مجلس تعليم مصلى سير السالكين بمبارو رحمني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-20 daripada bulan Dzulhijjah. Masih dalam keadaan sehat wal afiat, Allah kumpulkan kita kembali di musalla yang penuh berkah ini. Melanjutkan kebiasaan baik kita menghidupkan bainal isya'ain antara maghrib dan isya dengan duduk bersama membaca, mendengar daripada nasihat-nasihat para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah yang kita akui dan kita saksikan kesalehan mereka, keberkahan ilmu mereka, sehingga pada hari ini telah sekian ratus tahun lamanya kitab ini dikarang ditulis oleh mereka masih tetap kita rasakan kemanfaatannya. Ma'asyar ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan bagaimana kita harus menjaga diri dari maksiatul ghalab atau amradul ghalab, penyakit-penyakit hati manusia. Yang mana penyakit-penyakit hati inilah yang akan menghancurkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir mungkin hamba Allah itu taat, secara zahirnya dia salat dan ibadat, boleh jadi dia tidak ada nilai di sisi Allah, bahkan hina dikarenakan hatinya yang enggak beres. Tapi jikalau hati manusia itu baik dan indah bagus, maka insya-Allah zahirnya pun akan menjadi bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jasadil mudghah فإذا صلحت صلحت سائر الجسد وإذا فسدت سائر الجسد. Sesungguhnya ada pada diri manusia itu segumpal darah, yang mana kalau dia baik maka akan baik semua anggota tubuhnya, dan jikalau dia buruk maka akan buruk semua, rusak semua apa yang ada di anggota tubuhnya. Artinya dia menjadi sumber kekuatan orang menjadi taat atau menjadi baik atau menjadi buruk. Jika hati manusia itu baik, maka dia akan dijadikan Allah tangannya, lidahnya, mulutnya, matanya, telinganya, kaki dan tangan, semua anggota tubuhnya akan condong dalam kebaikan. Namun jikalau seorang itu hatinya buruk, kotor, bermaksiat pada Allah, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan bermaksiat kepada Allah. Walaupun secara zahir terkadang kita tampakkan, kita saksikan orang tersebut dalam ketaatan. Karena penilaian Allah bukan dari zahir tapi kepada batin.
innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzur ila qulubikum ay niyatikum. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Di antara penyakit-penyakit hati yang kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada pada diri kita, dan kita berusaha dengan pertolongan Allah menghilangkan, membersihkannya dari diri kita, hasud atau iri dengki, kemudian ujub, ngerasa diri bagus, baik, lebih dari wong. Dan yang sesepadan dengan ujub ini adalah kibir, kesombongan. Cuma bedanya kalau sombong itu kadang nampak pada sikap, tingkah laku, ucapan dan perbuatan. Kalau ujub ini tidak nampak, tapi hati yang berkata tentang dirinya lah orang yang lebih baik dari orang lain. Secara zahir boleh jadi orang itu menampakkan ketawaduan, menampakkan merendahkan diri, tapi hatinya menganggap dirinya lebih afdal dari orang lain, dan tidak ada orang yang mampu melakukan seperti yang dia lakukan. Kemudian fakhr, yang ngerasa bangga, ngerasa sombong, samalah setara. Fakhr, tafakhar, merasa berbangga atas kemampuan dia melakukan ini dan itu, padahal hakikatnya apapun yang kita dapatkan dari suatu kelebihan datang dari sisi Allah. Makanya kita dianjurkan dalam syariat Islam, kita hendaklah selalu mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah pemberian dari Tuhanku, la bihauli wala quwwah minni, bukan dengan usaha dan daya upayaku, tapi semuanya mutlak pemberian Allah. Memang kalau kita telusur ke ujung-ujungnya kita akan mengakui bahwasanya semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Terakhir yang kita baca kemarin yaitu sifat takabbur, mutakabbir, sombong. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal i'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairik jahlun mahdha. Jikalau seorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, apalagi urusan batin ni, kita dah pacak. Naudzubillah, kata ngasa aku lebih bersih hati dari orang, lebih ikhlas. Ahai, tak bisa kita menembus itu. Yang hanya tahu urusan hati kita Allah. Kalaupun Allah izinkan orang-orang soleh untuk menilai, bukan kita nilai diri kita sendiri. Secara zahir, baik amal zahir pun kita tak boleh. Kita solat lebih khusyuk dari orang, bacaan kita lebih fasih, rukuk kita lebih sempurna, sujud kita lebih sempurna, itu pun tidak diperkenankan. Atau kita menganggap diri kita yang lebih suci, tak banyak bersentuhan dengan maksiat, dengan dosa, mata kita lebih terpelihara, telinga kita lebih terpelihara, tangan kaki kita pun terjauhkan dari maksiat. Anak tak pakai HP Android, HP jadul, tak tahu maksiat aku. Ya, ngerasa sombong, seakan-akan kita lebih suci, lebih bersih. Atau dengan hal-hal yang buruk, ya, orang pun akan menertawakan bangga dengan banyaknya sedekah. Ngerasa duit kita lebih banyak, kita limpahkan, kita sedekahkan, padahal hakikatnya yang datangkan rezeki itu adalah Allah. Yang terbaik di sisi Allah bukan aktsarukum amala, tapi ahsanukum amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji coba kita siapa yang terbaik, bukan terbanyak. Ya, kita tertipu kadang dengan kuantitas, bukan kualitas ibadah kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Bal yanbaghi alla tanzura ila ahadin illa tara annahu khairun minka. Dan kalau kau mampu, seharusnya kata beliau, tidaklah kau melihat siapapun manusia itu kecuali mereka itu lebih baik dari engkau, lebih afdal dari engkau. Nah, ini memang kadang-kadang sulit ikhwan. Ya, kita ni beda usah jauh-jauh. Kita yang kata kalau budak majlis ini, kalau keluar jalan yang ada budak-budak nongkrong depan, yang tidak tahu kita seluk-beluk solat maghrib, solat apa tidak, solat isya apa tidak. Di situ baik kita sudah kadang-kadang ngerasa diri kita lebih afdal dari mereka. Nak memposisikan kita tidak lebih dari mereka sulit kita. Apalagi nak mengatakan mereka lebih afdal dari kita. Itu wong yang macam itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang jelas-jelas lebih soleh, lebih baik dari kita, kita pun tidak mau mengakui kalau orang itu lebih afdal dari kita.
Bal yanbaghi alla tanzura ila ahadin, dan hendaklah engkau tidak memandang pada seseorang kecuali engkau menyaksikan kalau orang itu lebih afdal darimu. Hal ini sampai kata ulama diajarkan sebagaimana di kitab ini pun dijelaskan hatta sama kafir. Bingung kita. Bagaimana kita mengatakan orang kafir lebih afdal dari kita? Memang saat ini detik ini kita kan dia posisi kafir kaum muslim, tapi dengar lagi tak tahu. Boleh jadi dengar lagi atau entar malam atau besok dia berbolak hatinya menjadi muslim dan aku dibalikkan Allah jadi na'udzubillah min dzalik. Sampai ke situ. Begitupun memandang pada orang-orang fasik ahli maksiat. Hari ini dia bermaksiat, boleh jadi nanti malam dia taubat, lalu taubatnya diterima Allah. Sementara aku sombong dengan amal ibadahku, aku justru hina di mata Allah. Atau na'udzubillah kalau Allah berkehendak dibalikkan hati kita, dia malam menangis merintih minta ampun sama Allah, justru kita nanti malam bermaksiat kepada Allah. Kita dah tahu dan kita tidak bisa menjamin. Nah, yang lebih mengerikannya ikhwan, maksiat hati ini. Ya, kita tidak bermaksiat zahir, tapi batin kita yang bermaksiat. Ketika kita dalam istiqamah dari maghrib, dari asar, ketemu maghrib, ketemu isyak, majlis, sampai kumah kita pun tetap berzikir ibadah, tapi kita ngerasa lebih afdal dari orang, sudah hancurlah ibadah kita. Fa in ra'aita saghiran. Nah, di sini beliau ngajari tahapan bagaimana kita bisa mengatakan kalau orang lain itu lebih afdal dari kita. Diajari oleh beliau. Sekarang kalau kita nengok budak kecil ikhwan, kita kan mengatakan budak kecil belum baca apa-apa, mayang belum becus, wuduk belum becus, kita ngerasa diri kita lebih afdal dari dia. Tak pernah kita nak minta doa dari dia. Ya. Atau orang yang lebih tua sama budak yang lebih muda. Jarang sekali kita datang ke budak muda, dek, tolong doakan aku, dek. Biasanya orang tua tu nak doa itulah. Ngasa diri lebih tua tadi lebih seakan-akan lebih afdal, kita lebih baik. Nah, masuklah kita yang lebih besar. Bahkan sangat jarang terjadi seorang bapak ngerasa dirinya lebih rendah derajat dibandingkan anaknya. Jarang. Biasanya bapak ngerasa lebih hebat, lebih mulia, lebih bagus dari anaknya. Nah, mana cara sikap kita, pandangan kita sehingga kita bisa mengatakan budak kecil ini lebih afdal dari aku, budak muda ini lebih afdal dari aku. Fa in ra'aita saghiran gulta, kalau kamu melihat ada orang yang lebih kecil darimu, bagaimana kau bisa meletakkan dia lebih afdal? Gulta hadza lam ya'sillaha wa ana 'asaituhu. Wala syakka annahu khair minni. Ini budak kecil ini, apalagi belum balik, dia berbuat dosa, buat salah, dia dicatat sama Allah. Dia belum terhitung maksiat, sementara aku lah umur aku sekian puluh tahun ini, maksiat aku berapa banyak. Tidak memandang dari segi amalnya, justru memandang dari segi dosanya. Budak kecil ini mana ada dosa? Dosa aku bertumpuk. Budak ini, budak bujang ini, dia umur sekian, baru umur 20, aku lah 60. Banyaklah aku dosa dibandingkan dia. Mungkin dari dia balik sampai umur 20, dosa dia baru separuh atau seperempat dari dosa yang pernah aku lakukan. Nah, seperti itu pandangan orang memandang orang yang lebih kecil tadi. Jadi bukan cuma dari aku lebih banyak, aku lebih duluan nyembah Allah, aku lebih banyak berzikir, banyak solat. Dia baru berapa? Umurnya baru 20, berapa tahun dia baru ibadah? Aku lah sekian puluh tahun. Bukan itu. Tapi dari segi yang sifatnya dosa. Dia lebih dikit dibandingkan dosa aku. Aku lebih banyak dosa. Karena dia masih kecil, aku sudah melewati umur yang cukup panjang. Wa in ra'aita kabiran, kalau sebaliknya baru kita lihat dari hasanat. Kalau kita memandang ada orang nih, minta maaf, kita yang budak majlis, sehingga ada orang luar sana lebih tua dari kita, tapi bukan orang majlisan, orang biasa, duduk di warung kelakar, ngobrol misalnya baik. Maka kita akan bisa meletakkan diri kita lebih rendah dari dia ini orang lebih afdal dari aku. Kenapa? Dia lebih duluan nyebut nama Allah, dia duluan sujud kepada Allah. Ngapa? Aku belum lahir, dia sudah nyebut nama Allah. Aku belum lahir, dia sudah menghadap Allah solat. Aku belum lahir, dia sudah duduk dengan orang yang berzikir pada Allah. Aku belum lahir, dia sudah membaca Al-Quran. Aku belum lahir, atau aku masih kecil, dia sudah masuk masjid. Aku belum masuk masjid, dia sudah masuk masjid. Jadi mandang dari segi yang positifnya untuk orang yang lebih tua, secara zahirnya macamnya dia lebih rendah dari kita. Dijengok dari segi itu. Ya, dia lebih duluan menyebut nama Allah. Aku masih tulang sulbi abahku, dia sudah sujud. Berapa puluh ribu sujud dia duluan dari aku. Aku baru mulai, dia sudah di pojok sana. Tanpa melihat dari segi yang tadi. Jangan banyaklah dia dosa aku, dia duluan hidup. Salah.
Ya, itu untuk kita mandang pada orang yang lebih kecil. Fa in ra'aita 'aliman qulta hadza qad a'tiya ma lam a'ta wa balagha ma lam ablugh wa 'alima ma jahiltu fa kaifa akunu mithluh. Kalau kita lihat ada orang alim, ustaz atau budak pesantren atau orang yang kita pandang memiliki ilmu agama tapi melakukan suatu kesalahan dan dosa, maka jangan kita ngecam. Kadang-kadang kita, oh mana ustaz macam itu, masa mending kita udah ustaz tapi tak ngawi gitu. Hati-hati. Orang itu berilmu, kita tak punya ilmu. Dia punya tahu jalan bagaimana kalau dia tersesat pacak balik. Kita kalau tersesat tak pacak balik, karena dia paham jalan. Dia sudah pernah meneliti jalan menuju Allah. Dia tahu yang mana hak yang batil. Cuma dalam keadaan terpleset hari itu dia. Jangan langsung kita mencampakkan lalu menganggap dia langsung rendah, lebih rendah dari kita. Tidak bisa. Ya, kalau memandang seperti itu maka kita akan semakin terpuruk dalam kesombongan. Wa balagha ma lam ablugh wa 'alima ma jahiltu. Dia banyak tahu hal-hal yang aku tidak tahu. Ya, atau kita lihat ini orang wong tua tadi atau ustaz ini, dia duduk sama kiai bertahun-tahun, aku tak pernah, paling seminggu sekali dia santai duduknya sama ulama. Dia tiap hari maca ilmu, walaupun sekarang dia ni terpleset tapi dia ni banyak sekali kebaikannya yang aku tak pernah mencapai. Dia solat berjamaah selama mondok, aku tak pernah gini, sekali-sekali solat berjamaah. Walaupun hari ini dia terpleset, kita tetap mandang ini orang banyak kelebihan kebaikan dibandingkan kita. Wa in kana jahilan, kalau kita ketemu orang-orang bodoh bermaksiat, maka kita akan dia bermaksiat karena kebodohannya. Sementara aku bermaksiat padahal aku tahu. Maka keburukan akan lebih besar aku dapatkan dari sisi Allah karena aku ni tahu tapi bermaksiat. Sementara mereka bermaksiat karena mereka tak tahu. Hada asallahu ta'ala bijahlin wa ana asaitullah bi'ilmin. Ini wong dia melakukan keburukan-keburukan karena memang dia tak tahu. Wajar dia bermaksiat itu. Tapi aku ini bermaksiat sementara aku ini tahu. Yang mana lebih buruk? Aku lebih buruk karena aku dapat ilmu, aku tahu tapi masih kulakukan kesalahan. Sementara mereka memang tak tahu. Nah, ini untuk kita ya mengkondisikan kita jangan sampai ngerasa sombong. Wa in ra'aital kafira. Nah, lalu sini beliau katakan fa hujjatullah ta'ala alaihi akbar. Tuntutan Allah kepada aku yang tahu masih bermaksiat itu lebih besar dibandingkan orang yang tidak tahu lalu mereka bermaksiat. Ya, kita akan memaafkan orang yang memang tidak tahu berbuat salah. Tapi kalau orang tahu perlu sudah diperingatkan masih berbuat kesalahan, kita tidak akan maafkan langsung, kita akan beri hukuman. Kita akan berikan titik jerah. Kau ni lah tahu masih digawe ke? Tak tahu apa kau ni, tak tahu ni, tak tahu ni, tak tahu ni, sudah. Tak tahu ni. Tapi kalau tahu sudah tunjuk tahu masih dilakukan, maka hujjah tuntutan kepada mereka akan lebih besar. Wa ma adri bima yuhtam li wa bima yuhtam lahu. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita akan ditutup umur oleh Allah dan bagaimana dia akan ditutup umur oleh Allah. Lalu beliau sampai mengatakan fa in ra'aita kafiran, kalau kau melihat ada orang kafir, jelas orang kafir. Kita akan merasa pasti lebih mulia dari dia. Ya, detik ini hari ini ketika kita duduk berhadapan melihat dia dalam posisi kafir, kita muslim. Tapi itu dengan beberapa menit lagi, wallahu a'lam, boleh jadi hati kita dibalik Allah. Timbul tiba-tiba rasa ragu kepada Allah, tiba-tiba ngerasa ingin bermaksiat kepada Allah. Sementara dia dalam hitungan menit, hatinya dibukakan Allah. Tiba-tiba pengen mengenal Islam, tiba-tiba pengen menjadi hamba Allah. Malam nanti dia bersyahadat, sementara kita nanti malam justru bermaksiat. Dan saat itu dia diwafatkan Allah, kita juga diwafatkan Allah. Na'udzubillah. Dia meninggal husnul khatimah, sementara kita meninggal su'ul khatimah. Kita tidak tahu akhir hidup kita bakal bagaimana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ra'aita kafiran qulta la adri asa ayyuh yuslima wa yuhtam lahu bi khairil amal. Aku tak tahu, siapa tahu kaget dia masuk Islam lalu dia meninggal pada husnul khatimah. Wa yansalla bi islamihi min
dunubihi kama tanassalul sya'ratu minal ajin. Kalau orang kafir itu masuk Islam, maka seluruh dosanya diampunkan Allah. Bersih, kosong semenang bentar aku tak bisa. Maka harus taubatan nasuha. Allah lepaskan dari dosa-dosa seperti menarik rambut dari terigu. Tak tersisa, lepas. Begitulah, lepas gampang. Fa amma ana fa asa ayyudhillani Allah fa akbara, dan kalau aku ni lupa diri, boleh jadi naudzubillah min dzalik, Allah plesetkan imanku terpleset dan aku menjadi orang yang kufur dan dimatikan dalam kekafiran. Maka hari ini aku tidak bisa mengatakan aku lebih baik dari orang ini. Kenapa? Siapa tahu besok dia mukmin muslim dan aku sebaliknya melakukan kekufuran atau perbuatan fasik. Wa iyadzu billah min dzalik. Fa yahtim li bisu'il amal, maka Allah menutup umurku dengan umur yang buruk, meninggal dalam kekufuran atau kefasikan. Wa yakunu huwa ghadan minal muqarrabin, dan dia kembali besok menjadi orang yang dekat kepada Allah. Wa akuna ana minal mub'adin, sementara aku menjadi orang yang jauh dari Allah. Dia mukmin muslim atau dia bermaksiat kepada Allah hari ini ikhwan, atau malam atau besok dia taubat. Kita masih menganggap dia orang buruk, sementara Allah sudah mengangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Lalu dia diwafatkan dalam keadaan taubat husnul khatimah, sementara kita wallahu a'lam meninggal dengan kesombongan, keangkuhan, wafat dalam su'ul khatimah. Ma'asyal ikhwan rahimani rahimakumullah. Fala yakhrujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabir man huwa kabir indallah. Tidak akan hilang sifat kibir itu pada diri manusia kecuali kalau manusia itu menyadari benar-benar yang hebat, yang besar itu adalah yang hebat dan besar di mata Allah, bukan di mata manusia. Ya, jadi jabatan, kedudukan, uang, harta, kepintaran, kecerdasan, termasuklah amal ibadah yang zahir yang kita lakukan itu tidak menjadi jaminan seorang itu akan dekat pada Allah ketika dia mukhlisin, beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Gutu hadza khairun minni, maka kita katakan kepada orang-orang itu, ini wong lebih afdal dari aku. Wa kabirun indallah taala wa dzalika mauqufun alal khatimah, maka di sini ketetapan berlaku pada akhir hayat manusia. Wa huwa mashkukun fi, sementara kita tidak tahu mana akan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau tidak. Hari ini, saat ini kita dalam taat, tapi nanti malam atau besok wallahu a'lam. Berapa banyak kita tergelincir gara-gara ekonomi, dan berapa banyak kita tergelincir gara-gara hal-hal yang tidak bisa kita hindari sehingga kita melakukan kesalahan. Keadaan, kata bahasa kita ni, tak baca itu keadaan sudah. Keadaan, entah karena kebutuhan, entah karena suatu hal-hal yang menjebak kita dalam kemaksiatan. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa kabirun indallah ta'ala wa dhalika mawqufun ala khatimah wa huwa mashkukun fihi fa yushghiluka khawfu su'il khatimah an tatakabbara ma'asyak fiha ala ibadillahi ta'ala wa baki wa yakinuka wa imanuka fil hal la yunagidu tajawuzika taghiran fil istiqbal. Fa inna Allaha mughallibul qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wallahu a'lam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, kata beliau, jangan pernah kita ngerasa lebih dari orang lain karena hati manusia di tangan Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia, maka boleh jadi seorang itu akan mengalami apa yang dia tidak duga daripada suatu malapetaka karena hatinya dibolak-balikkan Allah. Banyak ikhwani orang-orang yang berkhianat dengan agama Allah ketika dia
dalam keadaan terpojok, lalu datang tawaran dunia kepadanya, maka dia rela untuk berbuat khianat. Dia rela mengingkari apa yang seharusnya dia yakini. Hati manusia ada di tangan Allah. Beliau mengatakan fa innallaha mughalibul qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah bisa memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka di sini ikhwani usi wa nafsi bi iyyakum taqwallah. Jangan pernah kita ngerasa diri kita akan selamanya baik, karena kita tidak tahu bagaimana besok dan besok keadaan hati kita. Ya boleh jadi berubah dengan gampang. Makanya juga di situ ikhwani rahimakumullah kita minta kepada Allah kemantapan hati dalam doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, mantapkanlah hatiku ini dengan kemantapan yang kuat. Dalam doa ayat Al-Quran pun kita sering baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau plesetkan hatiku yang sudah kau bimbing. Jangan sampai sudah dibimbing balik lagi jadi tersesat. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan berikanlah dari sisimu rahmat wa izzat yang Maha Pemberi. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Maka dari situlah Rasulullah SAW ketika ngajar kita doa masuk kubur pakai kalimat insya Allah. Ya ahlad diyar mu'minin wa ya ahlal kubur antum sabiqun wa nahnu insya Allah lahikun atau minal lahikin. Kamu wahai ahli kubur telah mendahului kami dan kami insya Allah akan menyusul. Bukankah perkara kematian itu pasti? Naam. Tapi ngapa Nabi ngomong insya Allah? Kata ulama bukan masalah insya Allah matinya. Kalau matinya jelas-jelas pasti. Yang di situ masih insya Allah meninggal dalam iman, meninggal dalam Islam, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang belum bisa dipastikan. Apalagi kalau kita teringat dengan sebuah hadis Rasulullah, yang mana hadis ini bukan membuat kita jadi putus asa lalu akhirnya percuma beramal. Untuk apa beramal? Tidak. Tapi menjadikan kita untuk istiqamah dan tidak sombong. Apa itu bunyi hadis? Pertama, hadis ini nego kita tadi jangan sampai kita sombong atau ngerasa pasti kita sukses akhirat, meninggal husnul khotimah, tidak ada jaminan. Kedua, jangan putus asa atau kita memvonis orang yang hari ini buruk, hari ini maksiat, pasti sampai akhir hayat bermaksiat. Kalau itu anak kita kalau begitu, jangan kita putus asa. Allah kapan berhak dan mampu untuk membolak-balikan hati menjadi orang baik. Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma bainahu bainaha zira'. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian, dia ini melakukan amalan-amalan ahli surga, soleh, hatta ma bainahu wa bainaha illa dzira, kecuali antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Akan tetapi fasa bakat alaihil kitab, ternyata ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz, wong ini walaupun panjang hidupnya soleh, taat, meninggalnya su'ul khotimah. Nah, kita tidak tahu ini rahasia Allah. Ngapa Allah cakap itu kan rahasia Allah, kita tidak tahu hikmahnya, begitu juga tidak tahu. Hasabakat alaihil kitab faya'mal bi amalil ahlin nar fayadkhuluha, maka di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Di saat dia berbuat dosa dan kesalahan itulah maka dia diwafatkan Allah, meninggallah dalam su'ul khatimah sehingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi jangan pernah kita ngerasa aman dan nyaman, ngerasa hebat, ngerasa mampu, ngerasa pasti kita berhasil. Yang sebaliknya Rasul mengatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlin nar. Sebaliknya sesungguhnya ada seorang di antara kalian itu melakukan amalan ahli neraka, bejat, maksiat dari kecil sampai bujang, sampai berbini, sampai tua, sampai bercucu. Itulah dia, rusak sekaset dari awal sampai habis. Tapi kata Rasulullah, fasa bakat alaihil kitab. Allah sudah menentukan orang ini akhir hayatnya meninggal husnul khotimah. Rahasia Allah kita tidak tahu.
Makanya tidak boleh kita ngecam orang yang hari ini bermaksiat pasti akan terus bermaksiat, lalu meninggal dalam keadaan suul khotimah. Kadang-kadang ada ucapan dari kita ini ketika ada seorang ustaz ngomong tentang seorang ahli fasik, lalu ustaz punya tekad pengen dekati dia, pengen ngajak dia dalam kebaikan, berbalik, hijrah, maka dong yang nyampai, ai sudahlah ustaz, lampat lima ikut kiai, maka dia tak mempan-mempan, itulah dia. Hatilah keras, tak bakal pacak berubah lagi ustaz. No. Sekeras apa buat Allah lembut, tidak sulit buat Allah. Ai sudahlah ustaz, maka orang itu sio-sio baik buang waktu ustaz. Lah berapa kiai maka dia, berapa ulama bahkan dah 3 kali masuk penjara masih macam itulah dia, tak berubah-ubah. Lah dinjuk menjampian oleh maknya, bahkan sudah minum banyu cucian kaki mak bapaknya masih macam itulah ustaz. Tak bakal berubah itu ustaz. Hatilah keras, lah banyak gila makan duit haram. Memang benar ke lo mengenang ini? Secara teori kita pahami orang makan duit haram itu bisa mengeraskan hati, tidak membuatkan dia dapat hidayah. Tapi kalau Allah berkehendak, siapa nak ngelarang? La mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu mencegah apa yang Allah anjur. Yu'izzu man yasha, Allah bisa memuliakan siapapun yang dikehendaki Allah. Sebaliknya, yudhillu man yasha, Allah bisa merendahkan siapapun yang Allah kehendaki. Berpuluh tahun dia jadi orang soleh, tiba-tiba di akhir hayatnya jatuh terpuruk menjadi orang yang fasik. Boleh jadi, kita tak tahu. Kadang-kadang orang itu berubah karena dia cobaan, punya penyakit. Ada yang kadang-kadang semenjak bininya meninggal, dia kahwin lagi dapat bini yang tak soleh, hanya goyang. Ada yang kadang-kadang dulu belum punya anak, ketika anak sudah besar, banyak kebutuhan, hanya berubah hati, mulai nyentuh yang haram, macam-macam. Ya, sikap perbuatan manusia. Kadang-kadang karena dia hijrah pindah ke tempat lain, hanya tempat itu mempengaruhi dirinya jadi berubah. Bahkan ada yang berubah dengan begitu cepat dan begitu singkat. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma bainahu bainaha illa dhira', sampai sejengkal lagi dia masuk neraka. Tapi fasabaqat alaihil kitab, Allah menghendaki dia dapat titel husnul khatimah. Maka ketetapan Allah pasti dan harus berlaku. Di akhir hayatnya dia dapat hidayah, taubat, nasuha. Bahkan bukan cuma ahli fasik, wong ini tadinya kafir. Bahkan kafirnya mulailah hati kita melemah, iman kita pun tidak lagi mengingkari gawe-gawe buruk mereka. Bertambah lagi, tambah banyak makan haram, makan minuman haram dari dia, apalagi mendapatkan jasa. Bukan cuma tidak mengingkari, bahkan akhirnya kita membenar ke gawe dia itu. Sampai akhirnya kita pun melok, sampai akhirnya kita membela keburukan mungkar itu. Yang mana orang lain yang masih istiqamah memandang kita, ya Allah tersesat ujung kita ni. Tapi kita yang punya badan tak ngerasa tersesat. Nah ini yang ngerikan itu seperti itu ikhwan. Ya, kita macam dihipnotis oleh keadaan itu. Sehingga kita bingung kok yang fasik, yang batil dibela, padahal dia ni orang berilmu di kita. Nah itulah ada proses. Ada proses sehingga dia bisa berbalik. Ya boleh jadi ada iming-iming di balik hal itu. Ya wallahu a'lam. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa in ra'aita 'aliman sudah, wa kana jahilan sudah, wa kana kafiran sudah, fala yakhrujul kibir, tidak akan hilang rasa kibir itu kecuali kalau kita bisa memastikan bahwa kemuliaan itu hanya ada di tangan Allah. Wa yashghiluka khawfun su'il khatimah an tatakabbar ma'asyak fiha ala ibadillahi ta'ala, wa yakinuka wa imanuka fil hal la yagidu tajwizaka at-taghyiru fil istiqbal fa innallaha mughlibul qulub. Jadi jangan pernah ikhwan, nasihat ini untuk saya, untuk kita semua yang hari ini kita dalam keadaan memang baik, istiqamah, jangan pernah ngerasa kita akan selamat seperti ini, karena hati manusia ada di tangan Allah dan Allah begitu gampang membolak balikkan hati. Hari ini orang itu kita lihat fasik, bejat, tapi kalau Allah menghendaki dia bisa dapat hidayah, dia bisa jadi orang baik, dan kita tidak pernah tahu tentang asbab musabab yang Allah bisa datangkan. Ma'asyiral akhwan rahimakumullah, mungkin sampai di sini untuk pertanyaan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT panjang umur kita, dipertemukan kita lagi pada pertemuan yang akan datang. Di sini kami sampaikan beberapa undangan. Pertama, insyaallah taala Jumat malam Sabtu ini kita kembali akan melaksanakan majlis 2 mingguan
ba'dal maghrib di rumah Habib Alwi bin Ahmad Bahsin Ma'allim Nang. Lalu pada isya dilanjutkan dengan majlis di Majlis Taklim Raudatul Lim MTRI Bad Satofik Has Nuri. Lalu besok paginya Sabtu ada acara hall Al-Arif Bilal Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala an, kibar aulia kutub. Beliau ini sezaman dengan Pangeran Syarif Ali, sezaman dengan Kiai Merogan, sezaman juga dengan Datuk Akil yang ada di Subang Petan, dengan Nabi Ahmad bin Syed, banyak pada zaman itu orang-orang besar. Kemudian Sabtu petang hall Al-Arif Bilal Habib Ali bin Salim Madhid di Tojolu Kenduruan Badal Asar. Lalu dilanjutkan besoknya hari Ahad hall Al-Arif Bilal Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. InsyaAllah acara ini dihadiri oleh banyak orang-orang soleh, para ulama termasuk guru kita. Mudah-mudahan beliau sehat afiat. Habib Hamid Nagib insyaallah akan Salim, Ustaz Nagib. InsyaAllah beliau akan hadir dan memang jadi rutin beliau untuk menghadiri 3 acara ini. Ini sengaja bukan karena beliau nak ceramah, tapi memang beliau cinta aulia, terutama aulia yang ada di Palembang. Beliau menghadiri acara tersebut bersama beberapa habaib lainnya. Kemudian kami juga mengundang ikhwan sekalian jatuhi Senin malam Selasa ba'dal isya. Setelah majlis dari Lawang Kidul, kita ada acara bulanan Majlis Dalail Khairat, bacaan Burdah Syarif dan tausiah, dan insyaallah akan dihadiri oleh guru kita Habib Hamid Nagib bin Syubaka bin Salim, yang mana acara ini akan dilaksanakan di Kampung Sungai Bayas, di rumah Habib Abdullah bin Idris bin Syahab. Masuk dari Pasar Kuto, mentok belok kanan ketemu insyaallah, atau dari Ba'alawi 10 lir masuk belok kanan juga ketemu insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa menghadiri acara-acara seperti ini. Wa akhiran usiyu nafsi wa iyyakum taqwallah. Mari kita isi ikhwan akhir hari-hari kita di tahun 1445 Hijriah ini dengan mempertahankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Mudah-mudahan kita bisa masuk di tahun baru 1446 Hijriah dengan keadaan lebih baik lagi insyaallah taala. Hadza ma'bulakum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadhal adzan isya. Yang nak duduk silakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم رب هذا تم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلته والفضيلة الشرف ودرجة العالية والرفيع والأرض والمنظم الذي بتهيأ الرحمن رب بني ودير بيت اليوم رب غير وليس من ودير رب يا سيدنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية من عبد الدائم في الآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم محمد بسم الله الرحمن